Nah ini apa alasan kita bergembira? Karena Allah bergembira dalam bentuk ungkapan. Nanti ada yang ngomong saya juga gembira lahir lagi, tapi diam, kagak ada reaksi. Perempuan aja kita cinta sama dia perlu ada reaksi gak? Allah, apa nih? Iyalah, masa cinta diam aja diam, kagak ada kabar, nggak ada sama sekali. Nah ini salah satu ungkapan gembira kita. Nah ini Nabi cinta sama umat lebih daripada orang tua pada anak. Nah ini ngegembirain Nabi, ngegembirain umatnya. Kemampuan penyelenggara maulid menggembirakan umat pasti hanya sebatas makanan. Lalu kita bacakan riwayat Nabi ini. Itu kemampuan panitia. Nggak mungkin lah panitia ngegembirain kita dikawinin atau nggak mungkin. Ini mah kagak mampu kita. Ini kemampuan. Ini menggembirakan. Makanya saya ingat dulu waktu di Madinah, apabila datang nih Rabiul Awal, Rabiul Tsani, mereka bergembira, tapi dia nggak bisa kayak kita bebas duduk bersama baca rawi. Ada polisi kenapa kita? Akhirnya mereka hanya sebatas mengambil nampak, diisi buah, makanan, kue, kurma. Dia keliling di pinggir-pinggir masjid, lalu berkata, Maulid Nabi, kita sekarang ini gembira sambil bagiin orang coklat, bagiin orang ini. Itu sudah maulid namanya. Kita ungkap gembira itu dengan Anda memberi makanan-makanan yang menyenangkan. Coba lihat, ini golong pamungkas, golong ini. Ini baru ekstrak reguler nih. Wah, anggur apa lagi? Ya anggur kan jarang kita ketemu. Kalau kagak sakit kan kagak ketemu anggur. Bayangin makanan-makanan istimewa. Yang belum ini segala macam. Itu menggembirakan. Ini gembira, maulid itu gembira. Oke lah, ada acara kan nggak enak juga datang makan pulang, mungkin. Ya, pasti juga perlu juga nih ada satu dua umat Nabi sama nabinya masih kurang kenal. Dia lebih kenal Jokowi daripada Nabi, makanya perlu tuh dibacain, diceritain ini gitu. Dengan ini pasal-pasal belum lagi ya Allah. Walhasil kita senang, gembira, dan juga menggembirakan umat. Tidak boleh kita mewajibkan sesuatu. Haji aja itu tidak ada bacaan wajib. Kita ini haji dipanggil oleh Allah, diundang. Kita tamunya Allah, makanya Allah nggak wajibin bacaan, nggak ada bacaan wajib. Karena kagak enak juga ada orang undang, baca Yasin dulu 3 kali ya, kalau nggak boleh haram lo makan. Jadi begitu banget, nggak ada kewajiban. Tapi kan kita alhamdulillah dengan ini perlu juga ada bentuk apa, jangan kita hanya cinta makanan, bacaan juga kalau bisa kita suka, betul nggak? Ya iya, bacaan pujian sama Nabi, sholawat, itu juga satu bentuk kenikmatan. Kan nikmat kan tidak hanya di makanan. Makanya ada orang tuh masya Allah dia nikmat ngaji, di mana-mana ngaji aja, sampai kita capek dia ngeliat ngaji, di mana-mana duduk ngaji. Orang ngaji dulu lalu kagak ngaji capek. Ya memang begitu. Makanya ini perlu namanya training. Kita biar lama-lama suka. Kalau kita sudah suka sholawat, suka, ya pasti kaitannya Nabi. Makanya di maulid ini kita tidak terlalu banyak bicara, ngajakin jamaah biar rajin sholat. Kalau belum cinta sama yang menyuruh sholat, kita berat. Kita ini orang laki nih, sama si perempuan. Kalau kita udah cinta sama satu perempuan atau perempuan cinta laki,
itu kalau disuruh semangat, betul nggak? Allah. Iya. Mantap itu. Iya, kita semangat. Ini benar. Nggak ada alasan. Kenapa ada orang sekarang diajak ini alasannya ini, alasannya ini. Kalau cinta nggak pakai alasan. Kita kasih contoh aja. Si Udin cinta sama si Mumun. Ini Mumun manggil Udin sakit datang. Lemas lagi. Akhirnya sampai Bang Udin dengar-dengar Bang Udin sakit. Siapa bilang sakit? Fitnah yang bilang sakit. Dokternya yang sakit, bukan gue yang sakit. Karena yang manggil orang yang dia cintai. Coba kita kalau dipanggil orang kita sehat bilang sakit, bilang lagi sakit. Nah inilah alasannya syariat ini dimulai dengan cinta Nabi. Ada hadis Nabi mengatakan adibu auladakum, didik anak-anakmu, ajar siapapun dia, ya anak-anak kita nomor satu. Kita sudah didik mereka 3 perkara. Hubbi Nabi, ajarin cinta Nabi. Ini cinta Nabi kan salah satu sarana kan maulid. Jadi kita perkenalkan, karena cinta timbul dari pengenalan. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita? Kalau yang kita dengar cuma kabarnya Erik, kabarnya si Luhut, kabar Nabi kagak pernah dengar. Nah, itu banyak yang oleh gitu. Mati-matian bela kanan kiri. Dia nggak tahu kalau Nabi ini mencintai kita lebih dulu. Nabi cinta kita ini pengorbanan ya. Itu sejarah menulis. Ya. Keadaan Nabi bagaimana perjuangannya sama umatnya. Sampai dikatakan likulli nabiyyin da'wa mustajabah. Setiap nabi itu punya doa istijabah, jatah doa. Semua nabi pakai doanya. Makanya nanti di hari kiamat orang datang ke nabi-nabi, mereka udah gak berani karena udah pada berdoa. Kecuali nabi kita. Kenapa nabi simpan doanya untuk kita? Padahal dulu pernah nabi lapar, gak ada makanan. Sampai 3 hari tidak ada yang masuk perut beliau, bayangin. Gunung menawarkan diri jadi emas, tinggal berdoa. Ya Allah, kan berdoa dong. Nabi bilang enggak, saya enggak mau pakai doaku. Khobatu li ummati, saya simpan doaku buat umatku nanti. Di saat umatku melakukan kesalahan lalu divonis neraka, di situ saya berdoa, keluarin umatku dari neraka. Ini cinta pengorbanan. Nah begitu juga kita. Ada bentuk itu cinta, ada bentuk penampakan, berkorban. Nggak seberapa pengorbanan kita dibanding pengorbanan Nabi demi kita. Makanya wajar agama ini harus diawali cinta Nabi. Dan kita kalau perhatikan, yang dicintai Allah itu cuma satu figur, Nabi doang yang Allah cinta. Yang lain gimana? Iya, kalau dia mau cinta Allah harus lewat cinta Nabi baru diterima. Memang ada umat dia cinta kepada Allah tapi nggak lewat Nabi. Yahudi sama Nasrani, ada di Quran ayatnya, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Berkata orang Yahudi dan Nasrani, kita ini anak-anaknya Allah, anak ahibba yang dicintai Allah. Tapi dia nggak lewat Nabi. Nabi gak disambut kedatangannya. Ini Yahudi, dia gak nyambut Nabi. Dia mau cinta Allah, Nabi tidak disambut. Nah inilah alasan kita menyambut kedatangan beliau dalam bentuk acara gembira. Memang maulid begitu, isinya gembira. Nah kegembiraan kita berapa sih kemampuannya kan? Kita juga nggak mungkin lah berapa banyak lagi. Ada bentuk gembira, mengungkap. Nah ini gembira Allah yang mulai. Itu di Rawi Daibah disebut ya,
Terakhir sebelum kita berdiri, asyraqal fahtazal arsyu taraban wa itu ars goyang. Kok bisa? Kan bukannya ars itu kursi. Kursi simbol kekuasaan Allah, ya namanya ars. Itu dipikul malaikat, berarti yang bergerak malaikat kan dipikul. Bergeraknya bergerak senang, torok. Torok itu dalam bahasa Arab. Jamaah pernah dengerin gambus kan? Ada rasa kepingin goyang kan? Kalau yang lain kan dangdut. Itu namanya torok. Kalau itu suara terucap, kita ada rasa kepingin goyang. Nah ini malaikat gerak gembira. Itu detik-detik lahir Nabi. Wamtala atis samawa, langit Allah tambah cahayanya, di mana-mana terang. Sampai ibunda Nabi yang di Mekah lahir memancar cahaya sampai dia lihat gedung-gedung di negeri Syam. Di Palestina gedung kelihatan. Ini cahaya apa ini? Itu saat Nabi lahir. Langit dihias oleh Allah. Makanya maulid itu kan kita ada tafaul namanya. Maulid paling nggak lampu beda dong, bukan maulid. Ya ini nih, ini. Kalau bisa sih itu masya Allah kayak kawinan kan. Kalau nggak kawinan kan nggak ada. Padahal gembira dengan lahir lebih dari segala gembira. Nah ini ada bentuk artinya ungkapan. Kan kalau dilihat kita pasti orang dia lagi gembira menyambut. Tidak usah Allah, raja aja kalau dia punya anak lalu kita datang gembira mengungkap, pasti kan raja senang sama kita, senang. Ini namanya mengungkap kekasihnya Allah lahir. Lalu kita memperlihatkan kepada Allah kegembiraan kita. Lalu kita ada niat mengikut, menolong semampu kita. Bagaimana Allah tidak akan cinta kepada kita? Ini kecintaan. Nah, inilah artinya hikmah kita merayakan Maulid. Kita sebagai umat. Jadi ya di mana-mana orang itu kalau senang. Ini kemarin ini beberapa waktu lalu ada artis punya anak gembira, anaknya di ulang tahunin, berapa biayanya Bang? 300 juta. Nah kita ngerayain Maulid, insya Allah udah deh, gak usah dibahas udah. Nah ini anaknya lahir, dan itu anaknya kepet, kepet. Ya Habib lihat anaknya, medianya sebentar doang, agak nyaman dilihat. Bagaimana dengan lahir Nabi kita? Ini Nabi kita nih yang lahir, penolong kita, penyelamat kita. Nah ini ungkapan. Nah, makanya kesian tuh, ya. Masih ada yang ngomong, apa sih dalilnya Maulid ya? Ini si Koil. Ini kita gembira, ya. Orang gembira itu gak perlu dalil. Orang kambingnya lahir aja gembira, perlu ditanya gak dalil? Ya kan pengen bonek. Tidak perlu dalil. Ini gembira, gembira kita. Nah ini masya Allah, ya. Masya Allah saya juga minta maaf nih kalau di YouTube ini masih ada 2 lagi Maulid. Cuma tadi minta maaf sebenarnya saya datangnya awal. Ya, saya tadi di Condet ada pengajian, saya mau ke sini, terus Habib dapat info. Katanya ada satu jamaah bilang Habib jangan suruh datang duluan, suruh belakangan. Ya akhirnya Habib ke kata satu dulu, tapi nggak apa-apa deh, walhasil udah senang aja deh. Memang kita senang. Nah ini kalau mau kelamaan akhirnya senangnya bisa rusak juga dulu. Apalagi keburi itu tinggal nunggu di sendok kayaknya. Nah ini saya khawatir, saya sebenarnya mau panjang, cuma saya takut keburi berubah nama jadi Rengina gitu. Ya saya minta maaf Habib ada hajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.